Kita akan masuk ke bab 3 yaitu fluida statis. Fluida statis. Dalam mempelajari materi ini, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep fluida statis, yaitu tekanan, tekanan hidrostatis, tekanan mutlak, dan hukum Pascal. Sebelum membahas mengenai tekanan, pertama kita harus memahami arti dari fluida. Fluida sering juga disebut dengan zat alir, yaitu zat yang bisa mengalir. Contohnya zat cair dan gas. Hanya saja perbedaannya, kalau zat cair termasuk fluida yang incompressible, yang artinya pada tekanan yang tidak terlalu besar, volumenya tidak akan berubah meskipun diberi tekanan. Sementara gas termasuk fluida compressible, artinya volumenya bisa berkurang jika diberi tekanan. Air dalam keadaan diam disebut hidrostatis. Untuk materi hari ini kita membahas fluida zat cair saja. Sifat-sifat fluida. Yang pertama, gaya-gaya yang dikerjakan suatu fluida pada dinding wadahnya selalu berarah tegak lurus terhadap dinding wadahnya. Yang kedua, tekanan dalam suatu fluida pada kedalaman yang sama adalah sama dalam segala arah. Baik, kita lihat mengenai konsep tekanan dan tekanan hidrostatis. Yang pertama, soal tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang per satuan luas bidang tersebut. Dari definisi ini bisa dirumuskan P sama dengan F per A. Bisa kita perhatikan ilustrasinya. Sebuah balok dengan luas bidang A diberi gaya sebesar F, maka tekanan yang dialami akibat dari gaya tersebut adalah sebesar F per A. Dengan P adalah tekanan satuannya Newton per meter kuadrat, F adalah gaya satuannya Newton, dan A adalah luas permukaan satuannya meter kuadrat. Dari rumus ini bisa kita simpulkan bahwa tekanan sebanding dengan gaya yang diberikan terhadap benda dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan akan besar juga, tetapi berbanding terbalik dengan luas permukaan atau luas bidang, artinya kalau besar luas bidangnya, maka tekanan yang dihasilkan akan kecil. Nah, untuk tekanan ini bisa berlaku untuk zat padat, zat cair, atau zat gas. Kemudian, yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Berarti di sini bekerja gaya berat. Nah, maka tekanan hidrostatis itu dirumuskan pH sama dengan Rho G kali H. Tidak memandang bagaimana bentuk wadah dari zat cair tersebut, tetapi akibat dari berat zat cair itu, maka akan ada yang namanya tekanan hidrostatis. Dari rumus pH sama dengan Rho GH, dengan keterangan pH adalah tekanan hidrostatis satuannya Newton per meter kuadrat, Rho adalah massa jenis zat cair satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman zat cair satuannya meter. Semakin dalam atau semakin besar kedalaman, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan akan besar juga. Dan
besar tekanan hidrostatis ini juga bergantung ke massa jenis zat cairnya. Nah, seperti air dengan minyak memiliki massa jenis yang berbeda. Karena air memiliki massa jenis lebih besar, maka tekanan hidrostatis pada air lebih besar daripada di minyak. Kita lihat contoh soal. Gaya sebesar 74 Newton bekerja pada permukaan seluas 2 cm bujur sangkar. Hitunglah besar tekanannya. Diketahui F sama dengan 74 Newton, A 2 cm bujur sangkar. Ini diubah menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter bujur sangkar. Ditanyakan P, dirumuskan tadi P sama dengan F per A, diisikan nilai-nilainya, maka akan diperoleh tekanan sebesar 3,7 kali 10 pangkat minus 5 Pascal. Kemudian, ada juga yang disebut sebagai hukum utama hidrostatik. Hukum utama hidrostatik. Hukum utama hidrostatik menyatakan semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Kita perhatikan dari hukum hidrostatik ini akan bisa kita cari massa jenis dari berbagai zat cair. Contohnya kalau pada pipa U ini, di titik A dengan titik B, sekalipun memiliki jenis zat cair yang berbeda, tetapi karena dia ada batas ya, di sini ada batas cairan A dengan B, maka di titik A dan B ini memiliki tekanan yang sama. Jadi dari pernyataan hukum utama hidrostatik ini, PA sama dengan PB, Rho A kali G kali HA sama dengan Rho B kali G kali HB. Maka kalau kita mau mencari massa jenis zat cair A ini, Rho A sama dengan Rho B kali HB per HA. Kemudian tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida. Kalau pada satu bejana terdiri dari beberapa fluida, maka tekanan hidrostatis yang dialami pada dasar bejana tersebut adalah penjumlahan tekanan untuk setiap fluida. Maka di sini bisa dirumuskan pH sama dengan sigma Rho I GHI dari I sama dengan 1 sampai ke N. Kemudian yang berikutnya tekanan hidrostatis pada pipa U berisi gabungan zat cair, tadi sudah kita bahas juga ya di tekanan utama ya. Di sini berlaku Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2 atau tadi Rho A sama dengan Rho B kali HB per HA ya. Kira-kira seperti itu dia. Kita lihat contoh. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis Hg adalah 13,6 gram per cm kubik, tentukanlah ketinggian air raksa. Ketinggian air raksa disimbolkan dengan H1, sementara ketinggian minyak disimbolkan dengan H2. Dari gambar ini, H1 yang harus kita cari, sementara H2 itu nilainya 27,2 cm. Nah, dengan menggunakan hukum utama hidrostatik tadi, maka kita bisa buat Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Kita anggap air raksa sebagai zat pertama dan minyak sebagai zat kedua. Kalau diisikan semua nilai, maka ketinggian raksa itu sama dengan 1,6 cm. Kemudian ada beberapa hukum
hidrostatik ya. Yang pertama adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup diteruskan tanpa berkurang ke setiap titik dalam fluida dan ke dinding bejana. Artinya tekanan diteruskan ke segala arah sama besar. Kita perhatikan ada gambaran ini, untuk bisa mengangkat mobil ini dibutuhkan gaya sebesar F1 yang bekerja pada penampang A1. Sementara mobil ini ditempatkan pada penampang A2. Nah, jadi menunjukkan bahwa mobil ini terangkat, maka besar tekanan yang bekerja pada penampang A1 harus sama dengan tekanan yang bekerja pada penampang 2. Nah, di sini P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Untuk hukum Pascal ini kita harus memahami mana dia gaya atau penampang 1 dan mana gaya atau penampang yang kedua. Ini harus kita pahami. Contoh soal, seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Nah, di sini besar massa batunya 1 ton. Jadi 1 ton ini massa. Kita harus ganti ke gaya berat ya, yaitu 10.000 Newton. Kemudian diketahui juga di sini ada data ya. Diketahui di sini perbandingan antara luas penampang 1 dengan penampang kedua 1:250. Yang ditanya adalah gaya yang bekerja pada penampang pertama. Kita gunakan hukum Pascal, persamaan Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan mengisikan nilai-nilainya, maka gaya yang diberikan pada penampang pertama atau gaya yang bekerja pada penampang pertama sebesar 40 Newton. Ada beberapa alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Yang pertama dongkrak hidrolik, yang kedua pengangkat mobil hidrolik, mungkin ini sering kita lihat ya di Dorsmer. Untuk mencuci mobil, di situ dibutuhkan pengangkat mobil. Nah, di situ bekerja hukum Pascal. Kemudian ada mesin pres atau tekan hidrolik, ada rem hidrolik, dan masih banyak lagi penerapan hukum Pascal yang kita jumpai dalam kehidupan. Nah, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk hukum Archimedes kita akan pelajari pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.